Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini telah mentakdirkan kita untuk bertemu bertatap muka di dalam dunia maya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku tercinta, ibu tidak lupa mengucapkan selamat datang. Selamat datang kepada kalian di SMP Negeri 1 tercinta ini yang mempunyai moto keren, SMP Negeri 1 Katapang keren. Semoga kalian bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkesempatan untuk belajar di SMP Negeri 1 Katapang ini. Jangan disia-siakannya anak-anak, karena masuk ke sini tidak mudah, tetapi melalui proses yang sangat rumit, yang sangat panjang sehingga kalian bisa diterima di sini. Alhamdulillah. Anak-anakku tercinta, dalam kesempatan ini ibu diberi tugas untuk menyampaikan materi pendidikan karakter. Dalam saat ini pendidikan karakter dirasa sangat penting sekali, di mana sekarang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini krisis moral, sehingga karakter perlu ditanamkan kembali kepada kita semua, termasuk kepada kalian siswa-siswa tercinta SMP Negeri 1 Katapang ini. Jadi karakter ini yang akan mampu membimbing kalian nanti melangkah ke arah yang lebih baik. Anak-anakku tercinta, diawali dari pengertian pendidikan karakter dulu ya. Kita lihat menurut Likona bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat melakukan nilai estetika yang luhur, nilai budi pekerti yang tinggi, dan itu adalah sangat dianjurkan sekali oleh agama. Ibu kaitkan dengan krisis moral misalnya ya, di remaja putri, di remaja putra saat ini sudah kita dengar, sudah kita lihat bahwa hal-hal yang tidak baik dilakukan dan itu cukup merajalela ya. Contohnya misalnya terjadi tawuran, kemudian perusakan alam ya yang tidak beraturan, berlebihan, kemudian juga melihat pornografi, kemudian juga menyakiti sesama teman. Nah, itu kan hal-hal yang sangat tidak dianjurkan oleh agama ataupun dari agama. Nah, hal itu bisa kita atasi diantaranya dengan menerapkan, memberikan pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter ini diharapkan sejak dini sudah disampaikan, bahwa para ahli menyampaikan untuk pendidikan karakter ini sudah dimulai atau harus dimulai sejak usia dini. Usia 4 tahun sudah harus tersampaikan karakter ini sebanyak 50%. Kemudian dari 4 tahun sampai mungkin 8 tahun. Kemudian setelah 8 tahun sampaikan pendidikan karakter ini, penerapan budi pekerti yang luhur ini 30%. Sisanya menjelang dewasa hanya sedikit saja 20%. Karena kalau sudah dewasa bukan lagi penyampaian untuk pemahaman, tapi sudah harus ke aplikasi atau sudah harus ke penerapan. Anak-anakku tercinta, yang perlu diingat di sini, para ahli mengelompokkan pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter ini dalam 9 pilar. Pilar-pilar ini harus sudah menjadi perilaku atau sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa disebut harus menjadi pakaian kita dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, 9 pilar itu adalah cinta Allah atau cinta Tuhannya dan segala sesuatu yang diciptakannya. Anak-anakku tercinta,
kita harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan melaksanakan takwa. Apa itu takwa? Yaitu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Kita dianjurkan sekali untuk melaksanakan takwa ini. Kalau orang takwa, perilaku sehari-harinya juga kelihatan, nah. Perilaku baik, sopan, dan lain-lain. Nah, di samping cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus cinta kepada segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk cinta itu harus kita wujudkan seperti apa? Yaitu contohnya misalnya alam sekitar kita, ya, lingkungan kita. Bagaimana kita mencintai alam lingkungan ini? Ya harus dengan dirawat dengan baik. Jaga kelestariannya. Jangan menebang pohon sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Segala sesuatunya harus teratur. Itu tanda cinta bahwa kita cinta kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disia-siakan. Jangan cinta dalam tanda kutip, ya, cinta kepada lawan jenis, itu juga salah satu bagiannya. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan cinta tersebut dalam hal-hal yang tidak baik. Pilar yang kedua yaitu mandiri dan tanggung jawab. Mandiri itu perlu, ya anak-anak, supaya tidak banyak tergantung kepada orang lain untuk hal-hal yang bisa kita lakukan. Kecuali untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, barulah kita minta bantuan atau minta pertolongan orang lain. Jangan-jangan ini mahal sepele, tapi minta bantuan orang lain. Bibi, ambilkan air minum. Bibi, ambilkan seragam. Hal yang itu kan tidak perlu dibantu oleh bibi, kamu juga bisa melakukannya. Hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Itu salah satu bentuk mandiri. Nanti dibiasakan hal-hal yang kecil kita mandiri, akan terbiasa mandiri di dalam hal-hal yang besar. Di samping mandiri, kita juga harus punya tanggung jawab. Jadi apapun yang kita lakukan harus penuh dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita nggak peduli, kita masa bodoh, biarin aja, itu mah bukan kewajiban kita. Tidak seperti itu. Kalau kita punya komitmen, kalau kita sudah memilih sesuatu, laksanakan sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab. Kalian selaku pelajar harus belajar dengan penuh tanggung jawab. Yang sudah diterima di sini jangan disia-siakan. Belajar hanya main-main saja, main-main, tapi kalau penuh edukatif itu nggak apa-apa, ya, karena banyak sekarang guru-guru yang menerapkan dengan cara bermain tapi itu penuh pendidikan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau main-main yang menyia-nyiakan waktu sehingga pelajaran tidak terserap, nah itu yang tidak diharapkan. Ya, ingat ya, mandiri dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah jujur dan diplomatis. Jujur sekarang sudah jarang kita dengar, bahkan para pejabat saja sekarang sudah banyak yang tidak jujur, buktinya banyak yang korupsi. Tapi di samping itu juga masih banyak para pejabat yang berlaku jujur. Itu yang harus kita ikuti. Kalian selaku pelajar diantaranya jujur bagaimana? Ayo, ingat, kalau ulangan jangan nyontek. Kalau ujian kamu bekerja sendiri. Sudah bukan zamannya lagi nyontek sekarang. Harus percaya kepada kemampuan sendiri. Dipikirkan benar-benar jawabannya salah atau betul. Nah itu adalah hasil kerja kita sendiri. Ingat ya, jangan nyontek, jangan dibiasakan. Kemudian juga diplomatis. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kita mau berkata-kata, kalau kita mau bersikap, dipikirkan dulu. Jangan asal saja, ya. Jangan ceplas-ceplos, nggak puguh, nggak karuan. Tapi harus dipikirkan. Kita bicara ceplos-ceplos, taunya menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, itu nggak boleh. Jadi harus berdiplomatis, pikirkan dulu, mau berkata, mau bertindak, mau berbuat, pikirkan dulu. Kalau itu baik, lakukan. Kalau dirasa itu tidak baik, jangan dilakukan. Yang pilar keempat adalah hormat dan santun. Siapapun, termasuk kita juga, termasuk kalian, akan sangat senang berhadapan dengan orang-orang yang hormat kepada kita, yang santun kepada kita, tidak kurang ajar, ya. Jadi hormat itu bukan artinya harus mengangkat tangan di dahi, ya, seperti ABRI, bukan.
Tapi hormat itu, hargailah orang-orang yang ada di depan kita, yang kita ajak bicara, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hargailah mereka. Mereka itu manusia yang punya rasa, yang punya perasaan, yang memiliki rasa sakit dan lain-lain, ya, sama seperti kita. Jadi hargailah mereka. Kemudian santun itu hormat, kemudian tidak berbuat yang berlebihan. Kepada orang tua itu kita berbuat sebagaimana seharusnya, kepada sesama teman itu kita harus bagaimana, ya, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi kepada sesama dan yang lebih kecil, ya, adik-adik kita atau orang-orang yang lebih muda dari kita, itu harus kita sayangi, ya. Kemudian pilar yang kelima adalah dermawan, tolong menolong, dan gotong royong. Dermawan biasanya identiknya dengan sesuatu materi atau fisik, ya. Mungkin kita memberikan makanan, minuman, pakaian, uang, atau barang-barang apa kepada orang lain secara ikhlas. Allah tidak melihat besar kecilnya, nilainya berapa, yang penting kita ikhlas. Dermawan, berderma, atau bisa disebutkan sedekah, infak. Itu jangan kita menunggu kesempatan ketika kita sedang lapar, ketika kita sedang banyak uang, ketika kita sedang kaya raya. Tapi dari kita sempit pun, kita punya sedikit pun, kita harus berinfak, kita harus dermawan, ya. Karena Allah itu melihat bukan besar kecilnya yang diberikan oleh kita, tetapi ikhlas tidaknya kita memberikan derma tersebut atau sedekah infak tersebut. Ingat ya, dimulai dari sekecil apapun sedekah, nanti yang besar alhamdulillah. Biasakan setiap hari sedekah. Biasakan di rumah ada kenceleng keluarga, ya. Oh, ini pulang sekolah ada uang jajan lebih, masukkan. Oh, pagi-pagi saya mau mengawali dengan sedekah, masukkan. Berapapun yang kita punya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian tolong menolong, kita harus menolong kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Contohnya ada orang yang tua renta mau menyeberang, tolonglah, ya. Akan sangat senang sekali, dan itu merupakan amal ibadah yang tidak terasa, yang pahalanya juga cukup besar. Kemudian gotong royong, anak-anakku tercinta, kamu jangan lupa harus selalu gotong royong, karena kita itu tidak bisa melakukan sesuatu hanya dengan sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi kita juga harus membantu orang lain. Mudah-mudahan apabila kita butuh bantuan, orang lain juga membantu kita. Jadi kita harus ikut bergotong royong di dalam kebersihan, di dalam membersihkan kelas, di dalam mengepel ruangan, di dalam mengelap kaca, di dalam membersihkan halaman. Itu di sekolah, ya. Begitu juga di rumah. Harus bergotong royong. Kemudian yang keenam, pilar pendidikan karakter itu adalah percaya diri dan kerja keras. Anak-anakku, jangan kita kecil hati melakukan segala sesuatu itu. Kita harus percaya diri. Yakinkan bahwa di dalam hati kita, saya mampu melakukannya. Kalau kalian disuruh melakukan sesuatu atau mau mengerjakan sesuatu, jangan bilang nggak bisa dulu. Ah, nggak bisa bu, ah nggak bisa pak. Jangan bilang seperti itu. Tapi bilangnya, insya Allah akan saya coba. Dan kalau dicoba gagal, bangkit lagi, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi, ya. Gagal itu bukan salah satu kehancuran, tapi adalah awal dari kesuksesan. Maka dari itu, kamu harus percaya diri untuk melakukan sesuatu, termasuk di dalam ulangan. Percaya diri bahwa saya mampu menjawabnya, ya. Termasuk melakukan segala sesuatu, harus percaya diri. Jangan tidak percaya. Allah membimbing kita, Allah mengarahkan kita, dan Allah mentakdirkan kita untuk mampu berbuat sesuatu. Kemudian kita juga perlu kerja keras, karena sesuatu tanpa kerja keras hasilnya juga akan begitulah. Melakukan sesuatu jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan hasilnya juga akan asal-asalan. Ibu suka bilang ke anak-anak, kamu belajar dengan ibu jangan asal-asalan. Nanti nilai yang ibu berikan juga asal-asalan, sesuai dengan upaya kamu. Nah itu ya, jadi melakukan sesuatu harus dengan percaya diri dan kerja keras. Yang ketujuh, pilar pendidikan karakter itu adalah kepemimpinan dan keadilan.
anak-anak yakinlah bahwa kita semua adalah pemimpin, minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Karena di jiwa raga ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dimanage, harus dipimpin. Kalau kita tidak bisa memimpinnya, mungkin kita melangkah ke arah yang tidak baik, ke arah yang tidak benar, ke arah yang tidak dianjurkan oleh agama. Nah itu, makanya kita harus yakin bahwa kita adalah pemimpin, minimal mampu memimpin diri sendiri, selanjutnya mampu memimpin orang lain, selanjutnya mampu memimpin bangsa dan negara ini. Siapa tahu di antara kamu ada yang menjadi presiden nantinya, ya. Nah kemudian kepemimpinan ini harus dibarengi dengan keadilan, karena pemimpin yang adil itu surga jaminannya, ya. Nah sekarang mungkin banyak contoh kalau para pemimpin yang tidak adil itu kita tahu akhirnya ditangkap polisi, dipenjara. Itu mungkin para pemimpin-pemimpin yang tidak adil, dan kita harus menanamkan kepada diri kita bahwa kita adalah bisa menjadi pemimpin yang adil. Yang kedelapan adalah baik dan rendah hati. Siapapun akan senang berhadapan dengan orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang baik akan selalu menjadi pilihan di dalam hal apapun. KM dipilih yang baik. Orang baik akan selalu menjadi teladan dimanapun Anda berada. Karena orang-orang akan sangat senang bergaul, berteman, berhubungan dengan orang-orang yang baik. Akan selalu dicontoh, akan selalu dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian rendah hati. Orang-orang atau kita nggak boleh sombong, nggak boleh congkak, nggak boleh angkuh. Kita itu tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah Allah yang mengatur. Allah pemiliknya, Raja Maharaja. Kita bahkan nyawa pun kita tidak memilikinya. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu hanya sementara, titipan saja. Jabatan yang kita pegang sekarang itu juga sama, hanya sementara, hanya titipan saja. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kodrat irodatnya. Pilar yang ke-9 adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kita itu kalau mau berkata, mau berlaku sesuatu, coba rasakan dulu, timpakan dulu kepada diri kita. Apakah kata-kata ini enak enggak? Kalau misalnya kita merasa bahwa kata-kata ini enggak enak, menyinggung perasaan saya, berarti dikatakan kepada orang lain pun sama, akan menyinggung perasaan mereka. Enggak usah dikatakan. Begitupun dalam bersikap, dalam berperilaku. Hal ini dilakukan baik enggak ya untuk orang lain? Ini akan menyinggung, akan menyakitkan. Jangan dilakukan. Karena orang lain akan tersinggung dan akan sakit hati. Jadi sebelum apa-apa tepo saliro, ya, rasakan dulu kepada diri kita. Kalau diri kita merasa gak nyaman, berarti orang lain juga sama gak akan nyaman. Jangan dilakukan. Itulah toleransi. Kemudian kedamaian. Kita berada di lingkungan manapun harus menjadi kedamaian buat orang lain, termasuk diri kita sendiri. Kita harus menjadi menenangkan orang lain, jangan malah memancing keributan, ya, mengundang konflik, itu nggak baik. Jadi usahakan dimanapun kita berada akan menimbulkan kedamaian bagi diri kita dan bagi orang lain. Kemudian kesatuan. Nah ini kesatuan ini sangat penting sekali ya anak-anak, karena kita kalau tidak bersatu, bagaimana nanti? Kan ada peribahasanya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, benar ya? Nah itu kan, jadi kalau bersatu kita akan kuat, menghadapi apapun akan kuat ya. Nah itu jadi kita itu harus memiliki rasa kesatuan dengan orang lain, itu harus berbaur. Jangan mengucilkan diri sendiri, jangan mengucilkan juga orang lain. Nah itulah 9 pilar pendidikan karakter yang harus kita miliki, dan ini harus menjadi perilaku hidup kita sehari-hari. Sekarang apa sih dampaknya terhadap pendidikan kalau kita memiliki karakter yang baik, karakter yang tinggi, atau menjadi jiwa raga yang berkarakter? Itu akan sangat berpengaruh sekali anak-anak. Ini
negara-negara besar sudah mengadakan penelitian, jadi pendidikan kepada anak itu ada yang dibarengi diterapkan pendidikan karakter yang begitu disiplin dan ada yang biasa-biasa saja. Ternyata keberhasilannya itu dalam hal akademik akan lebih mudah tercapai oleh orang-orang yang memiliki karakter yang tinggi. Maka dari itu, dampak dari pendidikan karakter akan menimbulkan kesuksesan di dalam hal akademik. Nah itulah, jadi penting sekali. Jangan dikira bahwa kita berkarakter tidak ada hubungannya dengan pendidikan kita, tidak ada hubungannya dengan sekolah kita, tidak ada hubungannya dengan kuliah kita. Tidak, itu sangat erat sekali dan itu akan berdampak besar. Dampak kalau kita memiliki karakter yang baik akan baik juga dalam segala hal, termasuk di dalam hal akademik. Anak-anakku, itulah pilar-pilar pendidikan karakter yang harus kita miliki, yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat penting sekali ya buat bekal kita dari mulai sekarang dan ke depan. Bahkan tidak hanya di dunia ini, tapi pendidikan karakter ini akan sangat berdampak sampai kehidupan kita di akhirat. Jadi kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan melakukan pendidikan-pendidikan karakter yang sudah disampaikan tadi akan sangat bermanfaat. Anak-anak, sebelum ditutup, Ibu mau ngasih tugas ya, satu saja. Tulis tugas ini di kolom komentar. Tugasnya adalah sebutkan 3 pilar pendidikan karakter yang telah Ibu sampaikan tadi. Kemudian di samping di kolom komentar juga ditulis di buku catatan, difoto, kemudian dikirimkan ke WA Ibu. Nomor WA-nya adalah 085 795 169 443. Ibu ulangi ya satu kali lagi, 085 795 169 443. Anak-anakku, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.